Bayangkan sebuah negara yang lebih kaya dari separuh Eropa, di mana setiap penduduknya secara teoritis seharusnya berpenghasilan $8.000 per tahun. Namun sepertiga penduduknya hidup dengan kurang dari $2 per hari. Inilah Gabon, sebuah negara di Afrika Tengah yang mungkin belum pernah Anda dengar, meskipun negara ini memproduksi 200.000 barel minyak setiap hari, dan memiliki fenomena alam yang dulunya dianggap mustahil oleh para ilmuwan. Wilayah seluas Jerman, 88%-nya ditutupi hutan, di mana hanya ada 9 orang per kilometer persegi, dan suku-suku yang tidak mengenal dunia modern masih bersembunyi di hutan. Di sini, 2 miliar tahun yang lalu, alam menciptakan reaktor nuklir tanpa campur tangan manusia, dari mana virus Ebola yang mematikan menyebar ke seluruh dunia, dan gejolak politik terjadi secara langsung di televisi. Pada tahun 1972, para ahli geologi Prancis di Oklo menemukan biji uranium dengan kandungan isotop uranium-235 yang sangat rendah, dan menyimpulkan bahwa seseorang diam-diam mencuri uranium untuk bom atom. Inspeksi, kecurigaan dan investigasi pun terjadi, hingga para ilmuwan menyadari hal yang luar biasa. Miliaran tahun yang lalu, reaksi berantai nuklir alami telah dipicu di sini, yang berlangsung selama ratusan ribu tahun. 2 miliar tahun yang lalu, bahkan sebelum organisme multiseluler paling sederhana ada di bumi, air tanah, uranium, dan geologi yang tepat menciptakan kondisi untuk fisi atom dan pelepasan energi yang sangat besar. Ini adalah satu-satunya tempat di planet ini dengan reaktor nuklir alami, dan para ilmuwan masih mempelajari Oklo, mencoba memahami cara menyimpan limbah radioaktif dengan aman, mengingat alam telah berhasil melakukannya selama miliaran tahun. 88% wilayah Gabon adalah hutan khatulistiwa murni, tempat pepohonan tumbuh hingga setinggi 70 meter, kanopinya begitu lebat sehingga sinar matahari tidak mencapai tanah bahkan di siang hari. Kelembapan tetap 90% sepanjang tahun, suhu tidak pernah turun di bawah 30 derajat, dan berada di hutan ini tanpa persiapan seperti terjebak di sauna yang sangat panas, hanya saja tanpa jalan keluar. Tetapi panas bukanlah bahaya utama hutan ini. Hutan ini adalah rumah bagi salah satu virus paling mematikan di planet ini, demam Ebola, yang membunuh hingga 90% orang yang terinfeksi dalam beberapa hari. Virus ini hidup di kelelawar buah, ditularkan ke monyet, dan dari monyet ke manusia, menyebabkan pendarahan dari mata, hidung, mulut, dan organ dalam, yang menyebabkan kelumpuhan total. Hutan Gabon adalah reservoir alami untuk Ebola, dan hampir setiap wabah besar penyakit ini di Afrika dimulai di sini, jauh di dalam hutan yang tak dapat ditembus, tempat tidak ada orang beradab yang pernah menginjakan kaki. Hutan-hutan ini merupakan rumah bagi 40% dari seluruh gorila dataran rendah barat di planet ini, sekitar 35.000 individu, dan ini adalah tempat terakhir di bumi, di mana populasi mereka masih relatif stabil. Gorila barat lebih tenang dan damai daripada kerabat mereka di pegunungan, memiliki bulu kemerahan yang khas di kepala mereka, dan dapat memiliki berat hingga 270 kg dan tinggi 6 kaki. Selama 25 tahun terakhir, populasi primata ini telah menurun sebesar 60%. Mereka dibunuh oleh pemburu liar untuk diambil dagingnya, dan kelompok-kelompok yang lolos dari penangkapan mati secara massal akibat virus Ebola yang disebutkan sebelumnya. Virus ini membunuh gorila dengan tingkat yang sama seperti manusia, dan para ahli biologi secara teratur menemukan seluruh kelompok keluarga primata yang mati di hutan, menyerah pada penderitaan pendarahan internal hanya dalam beberapa hari. Setiap hari, 200.000 barel minyak dipompa dari bawah tanah Gabon, menghasilkan 90% dari seluruh pendapatan ekspor, dan menjadikan negara ini salah satu yang terkaya di benua Eropa, dalam hal pendapatan per kapita. $8.000 per orang per tahun 4 kali lebih banyak daripada di negara-negara tetangga, seperti Kamerun atau Kongo, dan kira-kira sama dengan di Bulgaria atau Rumania, negara-negara termiskin di Uni Eropa. Namun kenyataannya, sepertiga penduduk Gabon hidup dengan kurang dari $2 sehari, di permukiman kumuh tanpa air, listrik, sanitasi, atau layanan kesehatan, sementara uang minyak mengalir seperti air. Semua keuntungan berakhir di kantong beberapa keluarga yang terhubung dengan pemerintah, yang memiliki villa di Paris, kapal pesiar di Monaco, dan rekening bank Swiss senilai ratusan juta dolar. Prancis merebut tanah ini pada tahun 1885 dan mengubahnya menjadi sumber kayu mahoni, eboni, gading, dan budak untuk perkebunan di Karibia. Para penjajah menebang puluhan ribu ton kayu berharga setiap tahunnya, mengirimkan kayu tersebut ke Eropa untuk produksi furnitur mewah, alat musik, dan dekorasi istana. Pada tahun 1960, Gabon secara resmi merdeka, tetapi tentara Prancis masih ditempatkan di negara itu. Semua perusahaan besar dimiliki oleh Prancis, dan perekonomian sepenuhnya dikendalikan dari Paris. Bahkan mata uang nasional, franc CFA, dicetak bukan di Gabon tetapi di Prancis, dipatok ke euro,
dan didukung oleh kas negara Prancis, membuat negara itu secara finansial bergantung bahkan 65 tahun setelah kemerdekaan. Pada tahun 1967, Omar Bongo Ondimba merebut kekuasaan, dan selama 41 tahun berikutnya, ia memerintah negara itu seolah-olah itu adalah miliknya pribadi, hingga kematiannya pada tahun 2009. Selama 4 dekade, keluarga Bongo memperoleh 33 rumah mewah di Paris, 9 villa mewah di Côte d'Azur, kapal pesiar, sebuah Rolls-Royce, sebuah Ferrari, dan rekening bank Swiss yang nilainya lebih besar daripada anggaran tahunan Gabon. Ketika Omar meninggal karena kanker di sebuah rumah sakit Spanyol, putranya, Ali Bongo, dengan mudah mengambil alih jabatan presiden, seolah-olah kekuasaan diwariskan secara turun-temurun dalam monarki abad pertengahan, bukan dipilih secara populer dalam sebuah republik. Bersama-sama, ayah dan anak itu memerintah selama 56 tahun, mengubah pemilihan umum menjadi lelucon yang curang, sistem peradilan menjadi alat untuk menindak oposisi, dan media menjadi corong propaganda keluarga penguasa. Pada tanggal 30 Agustus tahun 2023, beberapa menit setelah hasil pemilihan presiden diumumkan, sekelompok perwira merebut gedung televisi nasional secara langsung di siaran televisi. Militer membacakan pernyataan yang mengumumkan penggulingan Ali Bongo, menangkap presiden tepat di istananya, dan jalan-jalan ibu kota seketika dipenuhi ribuan orang yang menari dan bersorak gembira, merayakan berakhirnya dinasti tersebut. Kudeta tersebut dipimpin oleh Jenderal Brice Oligui Nguema, Komandan Garda Republik Elit, yang secara terbuka berjanji untuk mengadakan pemilihan yang adil dalam waktu 2 tahun dan mentransfer kekuasaan kepada pemerintah sipil. Namun lebih dari setahun telah berlalu, masih belum ada pemilihan, militer dengan nyaman bercokol di kursi kekuasaannya, dan tidak ada yang percaya bahwa Gabon akan benar-benar menjadi negara demokrasi, melainkan berubah menjadi kediktatoran militer lainnya. Libreville, ibu kota negara, adalah kota yang penuh kontras, di mana gedung pencakar langit kaca milik perusahaan minyak, hotel bintang 5, dan villa-villa di balik pagar tinggi, dengan penjaga keamanan, dan kolam renang berdiri di pusat kota. Namun, berkendara 3 km dari pusat kota, pemandangan berubah menjadi permukiman kumuh dari besi berkarat dan kardus, tanpa air mengalir, saluran pembuangan, atau listrik, dan anak-anak bermain di tempat pembuangan sampah di antara tikus dan sampah. 33% penduduk hidup dengan kurang dari $2 sehari, meskipun miliaran dolar minyak secara harfiah berada di bawah kaki mereka, dipompa dan dijual setiap hari. Harapan hidup adalah 66 tahun, 1 dari 10 anak meninggal sebelum usia 5 tahun, dan 1 dari 5 wanita memiliki peluang nyata untuk meninggal saat melahirkan karena kurangnya perawatan medis. Hanya 2,5 juta orang yang tinggal di wilayah seluas Jerman, menghasilkan kepadatan penduduk 9 orang per kilometer persegi, salah satu yang terendah di planet ini. Namun situasinya semakin memburuk. Populasi hampir tidak bertambah, karena angka kelahiran yang rendah, angka kematian bayi yang tinggi, dan emigrasi massal kaum muda yang meninggalkan negara itu pada kesempatan pertama. 70% warga Gabon di bawah usia 30 tahun bermimpi untuk pindah secara permanen ke Eropa atau Amerika, karena tidak ada pekerjaan, pendidikan yang memadai, layanan kesehatan, atau prospek masa depan. Dengan laju ini, populasi Gabon dapat berkurang setengahnya dalam 50 tahun, dan wilayah yang luas dan kaya ini akan menjadi kosong, berubah menjadi hutan belantara yang sunyi, yang dipenuhi kota-kota hantu yang terbengkalai. Di kedalaman hutan Gabon, hiduplah kelompok terakhir suku Pygmy, orang-orang dengan tinggi sekitar 140 cm yang nenek moyangnya mendiami hutan ini 10.000 tahun yang lalu. Suku Baka dan Babinga mengenal setiap tumbuhan di hutan, dapat menemukan air di tempat yang tidak dapat ditemukan orang Eropa, mengobati luka dengan getah pohon, berburu dengan busur dan anak panah beracun, dan hidup tanpa kontak dengan peradaban. Kurang dari 10.000 orang Pygmy yang tersisa, dan jumlah mereka menyusut setiap tahun, perusahaan penebangan kayu Tiongkok menebang hutan mereka, dan penyakit dari wisatawan dan pekerja memusnahkan seluruh desa dalam hitungan minggu. Dalam 20 hingga 30 tahun, suku Pygmy terakhir akan lenyap selamanya, dan umat manusia akan kehilangan pengetahuan tentang bertahan hidup di hutan yang telah dikumpulkan oleh orang-orang ini selama ratusan generasi, dan yang tidak dapat dituliskan dalam buku. Libreville adalah ibu kota dan satu-satunya kota besar di negara itu. Dengan populasi 800.000 jiwa, artinya sepertiga dari seluruh penduduk Gabon tinggal di satu tempat di pantai Atlantik. Semua kota lain yang disebut-sebut sebenarnya adalah desa-desa besar dengan 2 hingga 3.000 penduduk. Hanya memiliki satu jalan tanah, beberapa toko, dan sebuah pasar, yang terpencil di tengah ratusan kilometer hutan belantara yang tak dapat ditembus.
Hampir tidak ada jalan raya antar kota, hanya ada jalan tanah berlubang yang hanya dapat dilalui oleh jeep selama musim kemarau. Dan selama musim hujan, semua lalu lintas terhenti total selama berbulan-bulan. Sebagian besar orang bepergian keliling negara dengan perahu sungai atau pesawat kecil, karena membangun jalan melalui hutan belantara seperti itu sangat mahal dan tidak ada gunanya. Ada legenda Afrika kuno yang menceritakan tentang tempat pemakaman gajah misterius yang tersembunyi jauh di dalam hutan Gabon. Tempat gajah-gajah tua datang untuk mati, meninggalkan bertonton gading. Para pemburu harta karun dan petualang telah mencoba menemukan pemakaman mitos ini selama lebih dari 100 tahun. Tetapi belum pernah menemukannya, meskipun para pemburu lokal bersumpah telah melihat hamparan gading dan taring yang luas. Di kota Lambaréné, terdapat sebuah rumah sakit yang dibangun pada tahun 1913 oleh Dr. Jerman Albert Schweitzer, yang kemudian memenangkan hadiah Nobel Perdamaian atas karyanya di hutan Afrika. Schweitzer menghabiskan 52 tahun hidupnya di hutan Gabon, merawat penduduk setempat yang menderita kusta, malaria, dan penyakit tidur, dan rumah sakitnya masih beroperasi, menerima pasien dari seluruh Afrika Tengah. Gabon memiliki akses ke Samudra Atlantik dengan garis pantai sepanjang 850 km yang kaya akan ikan dan hasil laut. Tetapi perairan ini telah menjadi salah satu tempat paling berbahaya bagi kapal. Teluk Guinea secara resmi diakui sebagai ibu kota pembajakan maritim dunia. Kapal diserang di sini lebih sering daripada di lepas pantai Somalia, dan para perompak jauh lebih brutal dan bersenjata. Mereka menyerang kapal tanker minyak, kapal kargo, dan kapal penangkap ikan, membunuh awak kapal atau menyandera mereka untuk meminta tebusan, membuang minyak ke kapal tanker yang lebih kecil, dan menjualnya di pasar gelap dengan harga jutaan. Angkatan Laut Gabon terdiri dari beberapa kapal patroli tua, yang secara fisik tidak mampu memantau garis pantai sepanjang 800 km, sehingga para perompak telah beroperasi hampir tanpa hukuman selama beberapa dekade. Selama 20 tahun terakhir, Tiongkok telah menginvestasikan miliaran dolar di Gabon, membangun pelabuhan, jalan raya, pembangkit listrik, dan rumah sakit menjadi mitra dagang terbesar negara itu, menggeser Prancis ke posisi kedua. Perusahaan-perusahaan Tiongkok telah membeli hak penebangan untuk kayu berharga, biji besi, mangan, dan bahkan ladang minyak, membangun seluruh distrik baru di ibu kota, dan mempekerjakan sebagian besar pekerja Tiongkok. Sebagai imbalannya, Gabon menerima pinjaman dengan suku bunga di atas pasar yang harus dibayar kembali selama 30 hingga 40 tahun ke depan, yang secara efektif menukar ketergantungan kolonial Prancis dengan perbudakan utang Tiongkok. Penduduk setempat marah karena orang Tiongkok mengambil pekerjaan mereka, membayar mereka upah yang sangat rendah, menebang hutan tanpa peraturan lingkungan apapun, dan mengekspor semua sumber daya negara itu, meninggalkan rakyat Gabon tanpa apapun kecuali utang dan lahan kosong. Gabon adalah ilustrasi sempurna dari kutukan terbesar Afrika. Sebuah negara dengan cadangan minyak yang melimpah, kayu berharga, mineral, dan lingkungan alam yang unik tetap miskin dan tidak stabil. Negara ini memiliki segalanya yang dibutuhkan untuk kemakmuran, sumber daya senilai ratusan miliar, populasi yang kecil, dan akses ke laut. Tetapi korupsi yang merajalela dan campur tangan eksternal mengubah surga menjadi neraka di bumi. Setelah kudeta militer tahun 2023, negara ini secara teoritis memiliki kesempatan untuk memulai kembali, tetapi sejarah Afrika menunjukkan bahwa junta militer jarang secara sukarela melepaskan kekuasaan kepada rakyat. Nasib Gabon berada di ujung tanduk. Negara ini akan menjadi contoh langkah keberhasilan demokratisasi dan distribusi kekayaan minyak yang adil, atau akan mengikuti jalan puluhan negara Afrika yang tetap menjadi sandera korupsi dan kemiskinan. Jika Anda merasa ini menarik, berlanggananlah agar Anda tidak ketinggalan episode baru. Kami menyajikan semuanya secara singkat dan langsung ke intinya.